Plan is completely ruined! Huh? Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau membahas tentang Mekamato Season 2 episode final, yaitu episode 12 dan juga 13. Apalagi endingnya yang membuat kita heran, bertanya-tanya dan juga banyak misteri. Tapi sebelum itu, spoiler warning dulu, ini berkaitan dengan kalian yang belum nonton Season 2. Nonton dulu, rasakan dulu sensasi dan juga keseruannya, baru balik ke video ini. Nontonnya di Cartoon Network ya, oke. Sebelum lanjut, bagi kalian yang mempunyai teori tapi berkaitan dengan spoiler makeup atau movie, kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi beri tandanya bahwa itu adalah spoiler dari kalian yang berkaitan dengan makeup atau movie. Jadi tolong jangan spoiler sembarangan ya. Tentang kapal luar angkasa misterius yang sempat kita lihat pada episode Mekamato sebelumnya, seperti episode 3 gitu. Dan sekarang kapal luar angkasa itu sudah mendarat di bumi, dan keluarlah alien yang bernama Cacing. Jadi alien itu tuh cacing ya sebenarnya. Dan setelah ia keluar dari kapal luar angkasa, dan ternyata dia jelas sekali ya memang dasarnya dia cacing sih sebenarnya. Dan setelah keluar dari kapal luar angkasanya, dia disambut oleh ayam misterius yang selama ini kita lihat di Mekamato series. Dan basicnya ia adalah cacing dan bertemu dengan ayam. Oke, dia dimakan oleh ayam misterius ini. Ternyata lucu juga ya pertemuan antara cacing dengan ayam. Setelah cacing itu dimakan oleh ayam misterius ini, terpampang sudah kalau ternyata ayam misterius yang selama ini kita lihat di Mekamato series, ternyata dia adalah robot juga. Dia kayak robot pengintai gitu yang berbentuk sebuah ayam dan namanya adalah Chiku. Kita beralih kepada Amato ya. Di sini Amato dihampiri Pin yang membawa alat deteksi radar milik ayahnya, yaitu Dr. Aman. Mereka melihat alat itu mendeteksi adanya kapal luar angkasa yang mendarat di bumi, yaitu kapal si cacing tadi. Jadi bisa ketahuan gitu. Mereka langsung mau menginvestigasi, namun tidak jadi karena Amato langsung di-call oleh Mara karena ada robot rusuh yang lagi berkeliaran di taman kota hilir. Robot itu bernama Sleep. Jadi dia itu semacam biri-biri ya. Kalau kalian ingin tidur ngitung biri-biri, oke. Nah, si Sleep ini dia memiliki kekuatan yaitu mengeluarkan semacam gelombang yang membuat orang yang berada pada taman kota hilir ini langsung turu, oke. Jadi basicnya dia itu membuat orang langsung turu gitu atau langsung tidur. Tapi beruntungnya bisa diatasi langsung oleh Mekamato di mana ia meminjam handsetnya si Mara. Untungnya Mara memakai handset jadi nggak bisa ikutan turu. Jadi di sini Amato langsung meminjam handsetnya Mara dan dia berhasil mengalahkan si Sleep ini. Nah, tapi ketika dia sudah mengalahkan si Sleep ini, datanglah si Cacing dan Chiku. Wah, ternyata si cacing ini langsung masuk ke dalam Sleep. Karena Sleep itu robot ya. Dan langsung menghacking atau memasukkan virus komputer ke dalam Sleep ini. Dan langsunglah Sleep ini jadi pengikut si cacing. Jadi basicnya cacing ini mempunyai kekuatan untuk memasukkan virus kepada robot. Sehingga ia dapat mengendalikan robot tersebut. Oke. Tapi untungnya Amato yang dibantu oleh Mara dan juga Pian akhirnya berhasil mengalahkan si cacing dan juga Sleep yang ada di bawah kendalinya dia dan juga si Chiku ini. Akhirnya mereka pun dimasukkan ke mechanizer. Tapi di sini ada kesalahan besar di mana cacing yang berada pada mechanizer ini langsung memasukkan virus ke dalam semua robot-robot yang ada pada mechanizer tersebut. Ia mengalahkan Rubika dan robot lainnya gitu. Jadi si cacing ini menginfeksi semua robot-robot yang dia anggap kuat dalam mechanizer. Lalu si cacing ini mengeluarkan mereka dari mechanizer. Jadi Amato ini udah gak punya pilihan karena cacing ini rombongannya udah banyak. Dia sudah dalam kendalinya si cacing ini. Jadi mereka pun langsung pergi. Amato pun mulai menyusun rencana lah untuk gimana nantinya mengalahkan si cacing dan juga pasukan-pasukannya. Di sisi lain, cacing dan pasukannya ini menangkap samurai. Jadi dia itu mengincar samurai karena samurai ini robot yang paling kuat dianggapnya gitu. Dan lalu di sisi lain Amato yang mendengar kalau Konco ini dalam bahaya, dia diserang Paintaso. Dalam kendalinya si cacing ini langsung mengalahkan Paintaso. Karena Paintaso ini kalah, akhirnya cacing mengutus si samurai. Jadi udah gak main-main lagi si cacing ini. Dan mereka pun terpaksa mundur karena si samurai ini kekuatan aslinya emang kuat gitu. Jadi cacing ini melepaskan kekuatan asli si samurai gitu. Jadi udah gak main-main lagi. Jadi mereka pun terpaksa mundur. Cacing ini langsung menginfeksi Konchozoku karena dia menganggap kuat daripada konco-konco lainnya. Dan dia cuma mengambil Konchozoku dan cabut pergi gitu. Jadi setelah cacing ini menangkap robot-robot yang dianggap kuat, dia langsung balik ke kapal luar angkasanya. Nah, tapi kapal luar angkasanya ini kekecilan bagi mereka yang besar-besar ini.
Cacing selalu menyuruh semua robot-robot yang udah dalam kendalinya ini untuk membangun kapal luar angkasa yang lebih besar untuknya dan robot-robot yang lainnya dari sisa puing-puing kapal luar angkasa penjara yang jatuh di bumi itu. Oke, karena ada juga koncosoku yang memang pandai membangun. Di sisi lain, Amato yang dibantu Pian dan Mara itu kan sudah berhasil menangkap si Paintaso. Dan dibantu juga oleh Pian dengan alat canggih milik ayahnya. Dideteksilah kalau ternyata ada virus yang ada pada si Paintaso. Dan karena tidak memiliki antivirus untuk menyembuhkan Paintaso, akhirnya mereka pun harus ke lab ayahnya Pian atau lab Dr. Aman untuk mendapatkan antivirus untuk menyembuhkan si Paintaso ini. Mereka pun langsung ke lab Dr. Aman dan di sini ada bagian yang sangat mencurigakan di mana di sini Pian kan lupa password untuk masuk ke labnya ayah sendiri. Nah, tapi anehnya di sini Mara tahu password untuk masuk ke dalam lab Dr. Aman atau ayahnya si Pian. Hei, mereka pun langsung curiga lah. Kenapa kok Mara bisa tahu password lab ayahnya Pian atau Dr. Aman ini? Nanti kita bahas. Di dalam labnya Dr. Aman, Pian pun berhasil menemukan antivirus untuk menghapus virus si cacing ini. Dan mereka pun berhasil menyembuhkan Paintaso dan Pian pun membuat alat antivirus untuk menyembuhkan robot-robot lainnya juga. Dan mereka pun langsung menyusun rencana untuk mengalahkan si cacing ini. Langsung saja ke detail labnya Dr. Aman. Ternyata kalian juga banyak yang nyadar kalau ternyata di labnya Dr. Aman itu kalian bisa melihat topengnya Max Mana. Dan di sini ya udahlah terbongkar kalau ternyata identitas Max Mana adalah si Dr. Aman atau ayahnya Pian itu sendiri. Di sini ada tambahan berkaitan tentang Dr. Aman. Jadi oke, benar ya kalau ternyata Max Mana adalah ciptaan Dr. Aman atau ayahnya Pian sendiri dan dialah Max Mana. Oke, benar. Dan di akhir cerita dari Mekamoto Movie, di Dr. Aman ini kan mengalami kelumpuhan habis bertarung gitu kan sama si Grakakus. Dan dia dibantu oleh Mara. Dia menggunakan kursi roda karena Mara kan sudah lama pakai kursi roda gitu. Dr. Aman baru, jadi dia diajari oleh Mara. Mungkin segitu aja dulu hal mengenai Max Mana. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kita fokus ke Mekamoto dulu gitu. Langsung saja ke Pian, setelah ia menciptakan alat antivirus menyembuhkan robot-robot yang lain, mereka langsung mendatangi si cacing. Jadi Amato dan Pian, Mara nggak tahu kemana. Nah, karena si cacing ini bawa kawan, jelaslah Mekamoto juga nggak mau kalah. Dia pun juga membawa kawan dan pasukannya Amato, langsung melawan pasukan si cacing. Singkatnya, pasukan si cacing ini berhasil dikalahkan dan disembuhkan satu persatu oleh antivirus yang dibuat oleh Pian gitu. Dan cacing pun tahu kalau pasukannya kalah, dia pun langsung kabur dengan kapal luar angkasa dia yang baru itu. Nah, tapi tidak semudah itu Ferguso. Amato pun dibantu oleh para konco-konco langsung membuat dirinya sebagai roket dan mereka pun berhasil mengejar si cacing dengan kapal luar angkasa dia yang baru itu. Singkatnya, Amato pun berhasil ya memasuki kapal luar angkasa si cacing. Nah, tapi sayangnya di sini Mekamoto harus berhadapan dengan robot samurai yang dikendalikan oleh si cacing ini. Dan samurai yang dikendalikan oleh cacing itu dikeluarkanlah kekuatan aslinya, makanya Amato ini kewalahan. Nah, tapi karena kekuatan samurai ini terlalu GG, jadi akhirnya senjata makan tuan. Dimana kekuatan si samurai ini dengan tembasannya bisa merusak kapal luar angkasa cacing yang baru itu. Jadi kapal luar angkasa si cacing itu mengalami kerusakan dan akhirnya jatuh. Amato pun berhasil menyembuhkan samurai dulu ya, dan mereka pun berhasil selamat. Dan robot lainnya juga berhasil disembuhkan dari virus si cacing tadi. Dan langsung saja kita ke bagian endingnya di mana kan cacing sudah kalah. Pasukannya juga udah kalah dan kapal luar angkasanya sudah jatuh dan hancur. Dan di akhir, cacing ini ditangkap oleh seseorang yang menggunakan suit atau baju Max Mana. What? Oke, waktunya kita untuk berteori. Siapakah sosok dari Max Mana ini yang menangkap si cacing? Nah, kalau kalian dengerin dialog dari Max Mana misterius ini, dia kan ada dialognya gitu. Nah, ternyata suaranya itu adalah Mara. Serius, suaranya dia tuh mirip banget sama Mara. Ini ada cuplikan dialognya Mara dan dialog si Max Mana misterius ini. Let me try. Code is Pion's birthday, right? Ooh. Huh, I'm not a robot, you annoying alien. Jadi, menurut kalian benarkah ini suaranya Mara? Tapi benar kan ini suaranya mirip banget sama si Mara?
Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Mara bisa jalan gitu? Jawabannya adalah teknologi dari Destar Corporation itu sendiri. Kalau kita tahu Destar Corporation ini milik ayahnya si Pian, bisa menciptakan teknologi canggih. Kayak Max Mana gitu kan, dia juga teknologi canggih dari Destar Corporation milik ayahnya Pian. Jadi mungkin saja teknologi Destar Corporation bisa menciptakan teknologi yang bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan lagi. Apalagi kan Mara lumpuhnya bukan lumpuh total atau alami dari lahir. Dia kan lumpuhnya akibat tertimpa reruntuhan akibat menyelamatkan tetangganya itu. Apalagi kita lihat saat tadi kecurigaan kita saat Mara tahu password labnya Dr. Aman atau ayahnya si Pian. Jadi mungkin saja kalau Dr. Aman menciptakan sebuah alat untuk Mara agar dia bisa berjalan gitu. Melewati suite Max Mananya ini, bisa jadi ya. Dan ini kalau kalian perhatikan baik-baik, sosok Max Mana ini saya sudah edit breaktestnya ini suite Max Mananya mirip sekali dengan pakaian Ibu Bobo Boy. Kalau sekiranya Ibu Bobo Boy ini benar adalah seorang pahlawan kayak Amato gitulah ya. Dan Mara juga memiliki jiwa seorang pahlawan gitu. Dan kita juga melihatkan Ibu Bobo Boy ini ada semacam alat di tangannya gitu. Kalau misalnya alat itu adalah alat bantu jalan dan Mara juga memiliki alat bantu jalan gitu. Ya, di saat ia menggunakan suite Max Mananya ini. Dan pakaian Max Mananya ini mirip sekali dengan Ibu Bobo Boy. Apakah Ibu Bobo Boy adalah seorang Max Mana atau lebih mudahnya kita sebut dengan Max Mara? Dan ya, karakter ini akan dieksplorasi lebih nanti juga di Mechamato Season 3 dan juga Season 4. Beserta juga dengan debutnya Max Mana Season 3 dan juga Season 4 Mechamato. Wah, semakin penasaran aja nih dengan Mechamato Season 4. Jadi mungkin segitu aja dulu tentang Mechamato Movie The Series kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih, see you next video, bye bye.